Assalamualaikum. Good afternoon, class. How are you today? Good afternoon, sir. I'm good, thank you. Afternoon, sir. Okay. Before we go into our material today, we are going to pray first. Okay? Pray, start. Okay. Then finish. Now, I'm going to check your attendance. Is there anyone absent today? Nothing, sir. I think. No, sir. Oh, everyone is complete, yeah? Okay. Okay, students. Have you ever read a text about explanation before? Not yet, sir. No, sir. Not yet? Okay. And now, today we are going to study about explanation text. I'm going to share the material with you. So, what is explanation text? An explanation text is a non-fiction text that explains how or why things happen, usually by describing the process that lead to the formation of natural, social, cultural phenomena. Jadi apa sih yang dimaksud dengan explanation text? Jadi explanation text itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Biasanya dengan mendeskripsikan proses terbentuknya fenomena alam, sosial, dan budaya. Contohnya, seperti bagaimana terjadinya hujan, siklus air, atau gempa bumi. Gitu. Kira-kira ada yang mau nambahin nih contoh untuk explanation text-nya? Kayak gimana lagi? Mungkin Kalau proses terjadinya pelangi atau kayak hidup katak gitu bisa nggak, sir? iya, betul. Jadi untuk explanation text itu isinya bisa menggambarkan suatu proses ya. Apakah dia proses terjadinya pelangi atau siklus hidup katak seperti yang Mas Wisnu bilang, itu betul. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya, social function in explanation text. An explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Social function of explanation text ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu fenomena itu terjadi. Lalu, untuk general structure of explanation text itu ada 5 ya, yaitu ada title, general statement, sequence of explanation, closing, sama visual. Untuk structure explanation text itu yang pertama itu kita ada title. Nah, coba kalian perhatikan slide-nya. Di sana ada title-nya kira-kira yang mana tuh? The water cycle. The water cycle. Iya, betul. Jadi untuk teks eksplanasi ini ya, dia ada title-nya itu adalah The Water Cycle ya. Jadi untuk bagian title ini yaitu dia identifies the topic to be explained. Pada bagian judul ini berisi tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Untuk ini adalah penjelasan tentang water cycle. Berarti teksnya akan menjelaskan bagaimana tentang siklus air terjadi gitu. Lalu yang kedua, kita ada general statement. General statement, general explanation of the phenomenon to be explained can be in the form of an introduction to the phenomenon or an explanation. Jadi general statement itu berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dijelaskan di dalam teks. Dapat berupa pengenalan fenomena atau penjelasan. Coba kita lihat lagi contohnya di samping. Untuk general statement-nya itu adanya di awal paragraf ya, teman-teman ya. Dia adanya di depan, jadi untuk penjelasan mengenai fenomena yang akan terjadi di sini. Kita masuk ke sequence of explanation. A clear order of paragraph that describe how and why. Di bagian sequence ini,
menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Misalnya tentang bagaimana urutan-urutan atau proses dari siklus air. Selain itu, jumlah paragrafnya bisa lebih dari satu paragraf. Jadi, seperti yang terlihat di slide ini ya, ini kan jumlah paragrafnya itu lebih dari satu paragraf ya. Ada sekitar 4 di sini paragrafnya untuk lebih detail dalam penjelasannya di sequence of explanation ini. Kita masuk ke closing. Closing is concluding paragraph that puts all the information together. Closing ini berisi kesimpulan yang menyatukan semua informasi dari teks. Nah, closing dari teks di samping ini adalah paragraf terakhir dari teks. Jadi bisa dilihat di slide-nya. Untuk closing statement-nya itu dia adanya di paling akhir ya. Jadi untuk menyimpulkan, untuk penyimpulan daripada isi teksnya. Yang terakhir kita masuk ke visual. Visual, an image, picture, or diagram to support the text. Jadi untuk visual ini dapat berupa gambar, foto, diagram, dan sebagainya. Tujuannya untuk memperjelas isi tulisan di dalam teks. Gitu. Mungkin bisa di review, Mas Wendri ya. Apa aja sih yang ada di dalam general structure of explanation text? Oke. Untuk general structure of explanation text ini dari yang saya dengar dari penjelasan Mr. tadi ada title yang pertama, kemudian ada general statement, Ya. lalu ada sequence of explanation juga, kemudian ada closing, dan terakhir ada visual untuk membantu menjelaskan. Baik. Ya, itu semua benar ya, sesuai urutannya. Yang di general structure ini, itu ada title, general statement, sequence of explanation, closing, sama visual. Oke, selanjutnya kita masuk ke language features of explanation text. Ada beberapa language features dalam explanation text. Yang pertama ini adalah teks ini menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena teks ini adalah menjelaskan tentang fakta ya. Yang kedua adalah action verbs. Action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. Contohnya seperti do, make, dan create. Untuk poin yang ketiga adalah passive voice. Passive voice fokus on action. Passive voice digunakan untuk menekankan fokus pada proses atau kejadian yang berlangsung. Yang keempat adalah conjunction. Conjunction adalah kata penghubung. Jadi conjunction digunakan untuk menghubungkan kalimat agar teksnya koheren atau nyambung. Contoh conjunction-nya seperti then, next, finally. Untuk language features yang terakhir adalah penggunaan technical terms. Technical terms ini merujuk pada istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas di dalam teks. Contohnya, pada teks explanation tadi yang membahas tentang proses terjadinya siklus air, ada istilah-istilah seperti precipitation, condensation, dan evaporation di dalam teksnya. Mungkin bisa diulang, Mbak Siva, apa aja sih yang ada di dalam language features ini? Ada 5. Yang pertama simple present tense. Ya. Yang kedua action verbs, terus Ya. passive voice, conjunction, sama technical terms. Oke, ya semuanya benar ya sesuai dengan urutan dalam language features ini ya. I think that's all for today. Thank you everyone for attending my class today. See you at our next meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.